Pimpinan redaksi salah satu media online Pangkal Pinang, Bangka Belitung tewas dibunuh dan ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya. Satu pelaku ditangkap dan pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan tewasnya pemimpin redaksi salah satu media online. Korban ditemukan di dalam sumur dekat pondok kebunnya. Bantu. Korban kemudian dievakuasi oleh tim Inafis Polda Bangka Belitung dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polda Bangka Belitung setelah 2 hari tak pulang dan hilang kontak. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapat mobil korban dibawa 2 orang pelaku bernama Hasan dan Akmal alias Martin ke Sumatera Selatan. 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil milik korban berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. 1 pelaku bernama Hasan masih dalam pengejaran karena melarikan diri saat ditangkap. Kebetulan berjalannya waktu ketemu juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal sehingga akhirnya korban bisa ditemukan di sumur. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pihak kepolisian masih menyelidikkan motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara seorang wanita di Kabupaten Merangin, Jambi tewas dianiaya suaminya di Pondok Kebun Kopi, Dusun Sungai Lilin. Pelaku sempat berupaya akhiri hidupnya namun berhasil digagalkan oleh warga sekitar. Wenalisti 21 tahun warga Bengkulu Selatan tewas dianiaya suaminya RS di sebuah pondok kebun kopi Desa Kota Rami Dusun Sungai Lilin, Kecamatan Masurai. Korban alami luka parah di bagian kepala, dada, dan 2 tusukan di bagian punggung. Usai aniaya istrinya, pelaku coba mengakhiri hidupnya, namun berhasil digagalkan warga sekitar. Pelaku dan polisi terluka dan tak sadarkan diri langsung dibawa polisi ke RSUD Kolonel Abdul Jani Bangko untuk dirawat. Polisi kini masih mendalami motif pelaku dan melakukan olah TKP dan minta keterangan sejumlah saksi. Bahwasanya pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan dengan cara memukul kepala istrinya. Namun kita akan dalami apa motifnya dan apakah ada keterlibatan dari orang lain atau tidak. Jenazah korban telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pesta narkoba yang dilakukan oleh ASN di dalam kantor kecamatan di Bangkalan, Jawa Timur saat jam kerja. 6 orang termasuk 2 orang pengedar sabu ditangkap polisi. Jangan ngomong sumpah. Penggerbekan dilakukan Sat Narkoba Polres Bangkalan di kantor Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mirisnya, 3 orang ASN tertangkap basah tengah pesta sabu saat jam kerja. Dari keterangan ketiga pelaku, polisi lalu bergerak ke lokasi kedua dan kembali menangkap 3 orang lainnya. Para tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 6 orang yang ditangkap, 4 orang yang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba diserahkan ke pihak BNN Provinsi Jawa Timur untuk menjalani proses rehabilitasi. Sementara 2 tersangka lain yang merupakan bandar menjalani proses hukum dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, Pemkab Bangkalan menyayangkan peristiwa pesta narkoba yang terjadi di kantor Kecamatan Modung. Pemkab Bangkalan pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. 2 tersangka yang berstatus ASN dan pegawai honorer akan dilakukan tindakan tegas termasuk sanksi pemecatan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara seorang oknum ASN di kota Metro Lampung digelandang ke kantor polisi usai kedapatan berpesta sabu bersama dengan 2 rekan dan pacarnya. Dalam penyergapan, keempat tersangka tersebut
Petugas turut mendapati barang bukti narkotika jenis sabu serta sepucuk senjata api rakitan. Penangkapan oknum ASN beserta teman dan kekasihnya oleh tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung berlangsung tegang. Keempatnya ditangkap saat dalam perjalanan pulang ke kediamannya masing-masing usai menggelar pesta sabu di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dari penangkapan ini, polisi sita barang bukti narkotika jenis sabu serta satu pucuk senjata api rakitan di dalam kendaraan para pelaku. Udah bang. Di topi. Pokoknya bukan. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan pemilik senpi rakitan akan dijerat menggunakan undang-undang darurat dengan terancam di penjara paling lama 20 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan yang diterjunkan dari udara bagi warga Gaza kelaparan untuk memakan korban. Satu anak tewas dan sejumlah warga lainnya terluka akibat tertimpa bantuan. Sejumlah warga Gaza terjatuh usai berupaya memperebutkan bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan dari udara dan tersangkut di lantai 2 sebuah bangunan. Akibat insiden ini, sejumlah warga terluka akibat tertimpa bantuan makanan dan warga lainnya. Sementara di lokasi lain, bantuan yang terjunkan dari udara menimpa tenda-tenda pengungsian di Gaza Utara. Bantuan yang cukup berat ini terkadang tidak mendarat mulus dan turun dengan cepatnya. Otoritas kesehatan setempat mengumumkan akibat insiden ini satu anak tewas dan sejumlah warga lainnya terluka. هذا الشاب كرم الكحلوت الذي سقطت إحدى مظلات المساعدات على قطاع غزة سقطت على رأسه بشكل مباشر ولديه إصابة بالغة الخطورة. حتى هذه اللحظة الكوادر الطبية تحاول التعامل من أجل بإذن الله يعني أن يستفيق، من أجل أن تحاول قدر المستطاع من أجل أن يعني يبقى على قيد الحياة رغم خطورة وضعه الصحي. لكن هذه القضية بحد ذاتها قلنا أنها قضية مرفوضة. 4 bulan di blokade Israel membuat warga Gaza putus asa akibat kelaparan akut. Kondisi ini menjadikan Israel sebagai jebakan maut dengan menembaki warga Gaza saat antre bantuan. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas akibat kekejaman Israel ini. WHO mencatat sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 99 orang tewas akibat malnutrisi di Gaza, yang mana 29 diantaranya merupakan balita, dan angka tersebut diduga lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sepanjang tahun 2025 setidaknya 99 orang meninggal dunia akibat malnutrisi di jalur Gaza Palestina, termasuk 64 orang dewasa dan 35 anak-anak, yang mana 29 diantaranya merupakan anak balita. WHO menduga angka itu kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Sekitar 12.000 anak balita di Gaza menderita malnutrisi akut dan kematian akibat kelaparan pun terus meningkat. Antara Juni dan Juli, jumlah pasien yang dirawat karena malnutrisi hampir 2 kali lipat, dari 6.344 menjadi 11.877 orang. Sekitar 2.500 anak-anak di Gaza menderita malnutrisi parah. WHO menyampaikan pihaknya mendukung 4 pusat malnutrisi di Gaza, tetapi pasokan susu formula bayi dan makanan bergizi sangat rendah. Volume pasukan nutrisi secara keseluruhan sangat tidak mencukupi. PBB pun mencatat konsumsi makanan di seluruh Gaza telah menurun ke level terendah sejak dimulainya perang.
Kemarahan dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza pun terus meningkatkan tekanan terhadap Israel. PBB telah memperingatkan akan terjadinya krisis kelaparan di wilayah Palestina. Meski demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak mau menghentikan perang dengan dalih mau menghabisi Hamas. Pemirsa, ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Israel. Mereka menuntut Benjamin Netanyahu membatalkan rencana mengambil alih Gaza dan segera menghentikan perang. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Israel Kamis waktu setempat. Dengan membawa bendera Israel dan aneka spanduk, mereka menuntut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menghentikan rencana perluasan kampanye militer di jalur Gaza. Aksi ini meletus beberapa jam setelah Kabinet Keamanan Negara Israel menyetujui rencana pengambilan alih Gaza. Aksi unjuk rasa nyaris berakhir ricuh. Aparat kepolisian berusaha memukul mundur peserta aksi. Namun, bukannya mundur, mereka justru bertahan hingga tengah malam. Sambil membawa obor, massa aksi menuntut pemerintah Israel segera menarik sandera dari Gaza dan tidak lagi mengirimkan tentara Israel ke jalur Gaza. As an Israeli, I want my Israelis out of Gaza. The hostages, the soldiers, and the potential settlers. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana mengambil alih seluruh wilayah Gaza. Massa juga meminta pemerintah Israel segera mengakhiri perang dan menghentikan krisis kelaparan parah di jalur Gaza. Pemirsa, Kabinet Politik dan Keamanan Israel telah menyetujui rencana pencaplokan kota Gaza. Rencana tersebut melibatkan evakuasi warga Palestina dan serangan darat. Kabinet Politik dan Keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali kota Gaza secara keseluruhan. Berdasarkan rencana untuk mengalahkan Hamas di jalur Gaza, pasukan Israel atau IDF akan bersiap untuk mengambil alih kendali kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran. Seorang pejabat Israel menyampaikan rencana pendudukan secara penuh di Gaza akan melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana. Salah satu sumber mengatakan Israel memiliki salah satu skenario yang dipertimbangkan, yakni pengambil alihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza. Peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza yang berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer Israel bergerak masuk. Netanyahu menyampaikan pihaknya memang bermaksud mengambil alih kendali militer di seluruh Gaza. Menanggapi hal itu, Hamas menyebut pernyataan Netanyahu itu sebagai kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi. Menurut Hamas, rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka. Pemirsa, pemerintah Israel akan mengambil alih kendali kota Gaza. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Israel yang dirilis pada hari ini waktu setempat. Demi mengalahkan Hamas di jalur Gaza, militer Israel akan mengambil alih kendali Gaza. Kebijakan ini berawal dari usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Kabinet Keamanan Israel. Rencana mengalahkan Hamas, tentara Israel akan mengendalikan kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran. מוצאי תשעה באב אנחנו בעיצומה של מלחמה עצימה שבה השגנו הישגים גדולים מאוד היסטוריים כי לא היינו מפוצלים, כי עמדנו יחד ולחמנו יחד. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן, את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את שלוש המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל.
Kabinet Keamanan Israel memiliki 5 prinsip untuk mengakhiri perang, diantaranya pelucutan senjata Hamas, mengembalikan semua sandera baik yang mati maupun yang hidup, demilitarisasi jalur Gaza, kontrol keamanan Israel di jalur Gaza, dan terakhir pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas ataupun otoritas Palestina. Hal ini disampaikan Netanyahu di media setempat. Diduga karena remblong, sebuah truk kontainer terlibat kecelakaan beruntun di Tol Serondol, kilometer 432 Semarang. Sebanyak 6 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Beruntun ini. Alhamdulillah korban ini. Diduga karena remblong, sebuah truk kontainer menabrak 6 kendaraan sekaligus di Tol Serondol, kilometer 432 Semarang, Jawa Tengah. Kejadian ini membuat arus lalu lintas terhambat. Para pengendara lain dan warga sekitar pun berupaya melakukan pertolongan untuk para korban. Kejadian bermula saat truk kontainer yang diduga mengalami remblong melaju dari arah Banyumanik Semarang menuju Tol Gayam Sari menabrak kendaraan di depannya, lalu kembali menabrak 5 kendaraan lain. 5 korban dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang, 1 diantaranya menderita luka berat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan segera dievakuasi dengan alat berat agar tak mengganggu arus lalu lintas. Jenengan lagi di jalur kiri. Di jalur kiri. Terlambat. Terus lewat semua tengku, terus baru lo kaget. Kok malam nggak ternyata terjadi liu. Jangan terdorong dari ini ya. Baik sampai itu depan saya nggak ada kendaraan lain. Terus pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan ini dengan memeriksa sopir truk serta melakukan pendataan terhadap para korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andrea Prianto, iNews melaporkan. Sedang menunggu penumpang, bus antar kota antar provinsi jurusan Palembang terbakar di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari kabel listrik bagian dashboard bus. Kobaran api menghanguskan bus antar kota provinsi jurusan Palembang, Sumatera Selatan yang sedang menunggu penumpang di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Besarnya kobaran api membuat awak bus yang sedang beristirahat di dalam terminal panik. Posisi bis kebakaran di dalam terminal, bis Adi Prima. Sopir bus yang dibantu sejumlah awak bus lainnya sempat berusaha memadamkan api. Namun api tetap membesar dan menghanguskan seluruh badan bus. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun api diduga berasal dari kabel listrik yang berada di dashboard bus. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Langsung penyalaan, supir juga sempat lari ke panel listrik, apinya dilepas, tapi tetap nyala. Nggak bisa tolong untuk kebakarannya. Ini berarti mesin nyala? Mesin nyala. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kasus terbakarnya bus masih ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor dihajar massa usai terpergok mencuri motor di Rusun dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di kawasan Pesanggerahan Kebonjeruk, 4 pencuri motor todongkan senjata api ke korban saat beraksi. Yang tidur nih. Warga Rusun dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang tengah beraksi. Aksi pencurian terpergok dan berhasil digagalkan warga. Pelaku yang sudah 3 kali beraksi ini sempat menembakkan senjata api untuk melarikan diri. Pelaku yang tertangkap ini langsung menjadi bulan-bulanan warga. Guna menghindari amukan warga yang beringas, pelaku langsung digelandang ke kantor keamanan setempat. Naas, saat pelaku hendak digelandang ke mobil polisi, warga semakin beringas dan kembali mengeroyok pelaku.
Beruntung polisi berhasil memasukkan pelaku ke dalam mobil dan membawanya ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 4 pencuri beraksi di Jalan Pesanggerahan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat, mengambil motor yang terparkir di halaman rumah warga. Pencurian dilakukan siang hari oleh komplotan pencuri. Pencuri merusak kunci motor dengan cepat. Korban sempat memergoki 4 pelaku yang berteriak. Korban yang melakukan pengejaran ditodong senjata api warna silver. Namun naas, usaha korban sia-sia, sepeda motor Matic seharga 20 juta rupiah berhasil dibawa kabur para pelaku. Menurut korban, insiden ini terjadi usai korban makan siang dan memergoki aksi 4 pelaku mencuri sepeda motor Matic miliknya. Korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor ke Polsek Kebonjeruk dengan membawa barang bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, puluhan pedagang pasar Barito menggelar aksi menolak pengosongan dan menutup akses Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang meminta pemerintah Provinsi Jakarta melindungi usaha kecil menengah sesuai dengan amanat konstitusi. Merdeka! Mana merdeka saat ini? Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejakbati, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa asal Maluku Utara berunjuk rasa di depan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Jakarta untuk menuntut penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pertambangan di wilayah adat. Aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung ricuh saat massa saling dorong dengan aparat kepolisian di depan Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka menuntut penghentian sidang warga adat Maba Sangaji yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore, Kepulauan, serta mendesak pengawasan ketat dari Kejaksaan Agung. Setelah menyampaikan orasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, namun mengecam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak direspon. Ya, harapan kami yang terbesar adalah bebaskan 11 warga adat Maba Sangaji yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan itu sendiri. Apabila aspirasi ini tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka yakin dan percaya kami akan tetap datang melakukan. Pemirsa, pelaku pembobolan sebuah mesin ATM milik Bank Sumsel Bubble di Puskesmas diringkus polisi. Pelaku diringkus saat sedang mengendarai mobil di jalan raya. Warga Sungai Liat dihebohkan dengan rusaknya sebuah mesin ATM di Puskesmas Sinar Baru, Bangka Belitung, usai dirusak oleh orang tak dikenal. Dari CCTV terlihat pelaku membongkar mesin ATM dengan menggunakan linggis besi dan palu serta mesin las listrik sekitar pukul 1 dini hari. Polisi mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan. Polisi. Alhasil, pelaku berhasil diringkus tim Klambit.
Satreskrim Polres Bangka dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Pelaku diringkus polisi saat sedang mengendarai mobil untuk mengantar kue ke sebuah warung. Pelaku mengaku nekat membobol mesin ATM yang tak jauh dari rumahnya meski seorang diri lantaran terlilit hutang bermain judi online. Saat ini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menilai kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru penuh tanda tanya. Dirinya pun tidak yakin bahwa Arya Daru meninggal karena bunuh diri. Dalam akun Instagramnya, @dinopatijalal, dirinya menyampaikan keraguan terkait penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru akibat bunuh diri. Salah satu yang menjadi keraguannya, yaitu kondisi jasad Arya Daru yang ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban dalam kamar kosnya. Menurutnya, jika peristiwa ini merupakan peristiwa bunuh diri, metode yang dilakukan Arya Daru dinilai sangat tidak lazim. Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus, seseorang biasanya mengakhiri hidupnya dengan cara konvensional dan tidak menyengsarakan dirinya. Saya Dino Patijalal. Banyak orang yang menanyakan opini saya mengenai diplomat muda Arya Daru. Saya bukan polisi dan tidak mempunyai akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Dan ini adalah pandangan dari keluarga Arya Daru, sebagian besar masyarakat. Kenapa saya berpandangan begitu? Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan dirinya, dan ini walaupun saya tidak bisa sebutkan secara grafis, tapi kita tahu semua apa itu. Pertama kali saya mendengar bahwa dia bunuh diri dengan cara lakban, saya mengatakan tidak pernah seumur hidup saya mendengar orang bunuh diri dengan cara lakban. Jadi ini suatu tanda tanya yang besar sekali. Sebelumnya, jasad Arya Daru ditemukan tewas dalam keadaan kepala terlilit lakban di dalam kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan Arya Daru tewas dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Bupati Pati, Jawa Tengah disoraki warga saat mengikuti kirap Hari Jadi Kabupaten Pati yang ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Sorakan sebagai bentuk kekecewaan warga atas kenaikan 250% PBB serta Bupati yang dianggap arogan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Bupati Pati terus mendapat reaksi negatif lantaran kebijakannya dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%. Tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Ya, ini masyarakat itu pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan? Tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya terkait kenaikan PBB itu, mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menyebut kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% diambil lantaran sudah selama 14 tahun tidak pernah ada kenaikan tarif PBB. Bupati juga mengatakan kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati dan mendukung beragam program pembangunan. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.
Donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir hingga Jumat pagi tadi. Donasi terus mengalir dan memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Kopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Tetap santun kan. Ya. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya? Dus ya. Air mineral ya. Kacang-kacangan. Oke, siap. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung ditransfer sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal tersebut disampaikan Sudewo di pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya, Pak? Ya, tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram.
Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2025 menggelar latihan perdana di Pusdiklat Wilayah 3 Cibubur, Jakarta Timur. Puluhan capaska dari berbagai provinsi di Indonesia terlihat antusias mengikuti setiap arahan dari pelatih. Sebanyak 76 calon paskibraka dari 38 provinsi menggelar latihan perdana menjelang HUT ke-80 RI. Latihan digelar di lapangan Pusdiklat Wilayah 3 Cibubur, Jakarta Timur bersama TNI Polri. Latihan ini menjadi momentum awal bagi para calon paskibraka nasional untuk saling mengenal, membangun kekompakan sekaligus mematangkan kesiapan fisik dan mental jelang upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Ya, hari ini latihan pertama kita bersama semua perangkat upacara. Itu pertamanya perasaan saya itu kayak dag-dig-dug begitu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Cuman ada support dari pelatih, semua tim itu menjadi lebih semangat dan alhamdulillah itu cuman ada koreksi sedikit saja. Latihan ini dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Agustus mendatang. Para capaska akan terus digembleng agar tampil optimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka secara langsung. Namun masyarakat umum haruskan untuk mendaftarkan diri lewat website terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan tiket antrian. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Untuk mengikuti proses pendaftaran, calon undangan harus melengkapi syarat, seperti mengisi data diri lengkap dan email aktif, mengunggah foto KTP, serta mengunggah swafoto bersama KTP. Jika proses itu berhasil, calon undangan akan menerima konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan keamanan data sekaligus menghindari pemalsuan identitas. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka, yakni Senin 4 Agustus 2025 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu setengah jam lebih dari 26.000 pengguna mengakses situs resmi Istana untuk memperebutkan kuota terbatas untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Pendaftar berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Peminat terbesar berasal dari Jakarta, disusul Jawa Barat, dan juga Banten. Atas tingginya animo masyarakat, Istana memberikan kuota tambahan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di Istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas dengan kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat. Hal tersebut mengingatkan dengan kasus kematian diplomat muda yang mati dengan kepala tertutup plastik dan dililit lakban. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui FS tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Siswa SMP itu didapati dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta pintu rumah terkunci dari dalam. Menurut keluarga, korban ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya yang sedang berkunjung ke Brastagi. Karena 4 hari tidak bisa dihubungi,
Sang ibu meminta kerabat untuk memeriksa rumah hingga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dengan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga. Polisi juga mendalami dugaan korban sengaja mengakhiri hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Dalam konferensi pers Sabtu dini hari, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kini naik ke tahap penyidikan. KPK menaikkan level pengusutan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan karena telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah. Maka, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum untuk kasus kuota haji tersebut. Di kasus ini, KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus 2025. Namun Yakut enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga menerima uang suap senilai 1,3 miliar rupiah, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT Lembaga Anti Rasuah pada Kamis 7 Agustus 2025. KPK menetapkan Abdul Aziz menjadi tersangka bersama 4 orang lain, yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, Andi Lukman Hakim, PPK Proyek Pembangunan RSUD di Koltim, Ageng Dermanto, serta 2 orang pihak swasta yang terdiri dari Dedi Karnadi dan Arif Rahman. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka. Operasi senyap KPK ini dilakukan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta mengamankan total 12 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Abdul Aziz ditangkap usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran industri kecantikan terbesar di tanah air kembali digelar di Jakarta. Selain menampilkan produk kosmetik terkini, acara ini juga mengajak generasi muda untuk terjun ke dunia bisnis kecantikan.
Pameran Indo Beauty Expo 2025 kembali digelar dengan menghadirkan lebih dari 120 peserta dari dalam dan luar negeri. Pameran ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan kebangkitan industri kosmetika nasional. Indo Beauty Expo 2025 tahun ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terjun ke dunia bisnis kecantikan. Pameran ini juga menjadi wadah bertemunya para produsen, penyedia kemasan, dan pelaku maklon yang siap membantu membangun merek lokal yang mampu bersaing secara global. Dengan dukungan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Indo Beauty Expo 2025 turut menampilkan peralatan kosmetik terkini dan kreasi bahan serta kemasan yang semakin inovatif. Target marketnya tidak hanya kepada pemakai dari kosmetika saja, tapi juga kepada mereka yang seperti Pak Solin sampaikan, anak-anak generasi muda yang ingin menuangkan kreasi mereka. Disinilah target untuk para peserta pameran untuk melihat kreasi mereka bisa dimanifestasikan dengan bertemu dengan para produsen maklon kosmetik di sini. Seru banget, banyak dapat freebies kayak gini aja, nge-follow Instagram nanti dikasih skincare atau masker, terus di depan juga nge-scan nanti dikasih parfum gitu, jadi seru banget. Pameran ke-15 ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2025 di Hall CJ Expo Kemayoran, Jakarta. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya Super League 2025-2026, Persebaya mendapatkan suntikan dana sponsor berdurasi 3 tahun. Kerjasama ini diharapkan menjadi motivasi Persebaya untuk meraih hasil terbaik. Persebaya kembali mendapat dukungan penuh dari Antangin dalam mengarungi kompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia tahun 2025-2026. Bertempat di Gelora Bung Tomo, Antangin yang diwakili senior brand manager PT Deltomed Laboratories serta Persebaya yang diwakili manajer operasional membubuhkan tanda tangan kerjasama. Luar biasa. Hadir pula dalam penandatanganan ini pemain Persebaya Koko Ari Araya dan rekrutan pemain asing terbaru yakni Leo Lelis. Pihak Antangin bahkan percaya Persebaya dapat mencapai prestasi tertinggi. Kepercayaan tersebut dibuktikan dengan dukungan jangka panjang berdurasi 3 tahun. Jadi kita yakin dengan komunitas bola saat ini yang lebih solid, yang lebih terstruktur dan sangat terencana, apalagi di bawah Bapak ya, saya yakin bahwa di tahun ini pun kita bisa berhasil dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya dari sisi prestasi, tapi sisi yang lain, karena itu kehadiran Antangin dan juga partner-partner Persebaya yang lain itu jadi tambahan energi, membuat kami jadi lebih kuat. Dan mudah-mudahan nanti semua yang kita cita-citakan, tidak hanya manajemen tapi juga di supporter dan seluruh pecinta Persebaya bisa tercapai. Diharapkan dengan adanya suntikan dana dari Antangin, Persebaya bisa mengarungi kompetisi Super League 2025-2026 dengan lebih optimis dan menghadirkan gelar juara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Di Bantul, Yogyakarta, ada acara nikah massal yang maharnya berupa bendera merah putih. Lomba 17 Agustusan makin menambah semarak keseruan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul di halaman kantor KUA Sewon, Bantul. Diiringi tepuk tangan kerabat yang hadir, pasangan pengantin ini berlomba adu cepat memecahkan balon dan berbagai lomba lainnya. Alhasil, lomba antara pasangan pengantin ini pun mengundang gelak tawa dari tamu yang menyaksikan. Dalam nikah massal 80 tahun Indonesia Merdeka yang digelar Fortais dan KUA Sewon, Bantul melibatkan 8 pasangan pengantin yang menikah dengan mahar berupa bendera merah putih dan cincin bermatakan batu merah putih. Yang ini cukup unik, selain mantannya jumlah 8 sesuai dengan bulan Agustus adalah
maharnya seperangkat alat sholat cincin batu merah putih yang melambangkan keteguhan hati cintanya sekokoh batu, dan merah putih sebagai lambang berani dan sucinya cinta untuk pasangan dan untuk Indonesia tercinta kali ini. Dari 8 pasang pengantin yang mengikuti nikah bareng, sebagian di antaranya saling bertemu setelah mengikuti program pencarian jodoh Golek Garwo yang rutin digelar setiap bulan oleh Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon Bantul, Yogyakarta. Prosesnya 2 kali ikut Garwo bulan Juli tanggal 6 dan alhamdulillah 6 Agustus kita sah. Sebelumnya udah pernah tahu acara ini, tapi tahun kemarin belum sempat. Akhirnya tahun sekarang baru langsung digas. Itu persiapan berapa lama? Nggak sampai 1 bulan. Nikah masal kali ini jadi momentum bersejarah. Selain berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, pasang pengantin bisa menikah dalam suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menjelang perayaan HUT ke-80 RI, suasana meriah terasa hingga Lembah Baliem di Pegunungan Papua. Warga dan wisatawan berkumpul menikmati festival budaya dengan tarian adat, perang-perangan, hingga alunan musik pikon yang khas. Warga dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan memadati lokasi Festival Budaya Lembah Baliem. Festival tahun ini menampilkan beragam atraksi budaya seperti tarian adat, perang-perangan, lomba garapan babi, hingga pertunjukan musik pikon yang dimainkan secara kolektif oleh warga. Ketua Tim Penggerak PKK Jayawijaya, Idawati Waromi Murib menyebut, hingga hari kedua lebih dari 1.000 wisatawan datang ke lokasi festival. 300 dan Nusantara hampir 800, dan semua ya hari ini bisa berjalan lancar dan sangat antusias mereka mengikuti Festival Budaya Lembah Baliem yang ke-33 tahun 2025 ini. Festival Budaya Lembah Baliem ke-33 ini digelar selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua. Sementara itu, ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur mempunyai cara unik dalam menyambut HUT ke-80 RI. Mereka membuat lampion berbentuk ubur-ubur dengan gemerlap cahaya sebagai wujud syukur kemerdekaan Indonesia. Warga lingkungan Sumber Tumpuk, Desa Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kompak menghiasi kampungnya dengan lampion berbentuk ubur-ubur. Ada 1.000 lampion ubur-ubur dibuat warga dalam menyambut perayaan kemerdekaan RI ke-80. Lampion berwarna-warni ini menggantung indah di atas jalan kampung, menghasilkan cahaya gemerlap saat malam hari. Warga juga memasang bendera merah putih di setiap rumahnya. Oke, alhamdulillah sih. Pertama sebetulnya ini kita karena di desa ini kan sudah 2 tahun ada lomba kebersihan kehiasan antar dusun. Nah, tahun kemarin karena dusun kami Sumber Tumpuk tahun kemarin juara 2, sehingga kami dan warga sepakat pengen bagaimana memenangkan kontestasi perayaan kemerdekaan itu, sehingga di bulan Januari kemarin kami musyawarah membuat konsep tampilan dengan ubur-ubur. Bagi warga, ini bukan sekedar hiasan, tapi bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia yang tahun ini menginjak usia 80 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.